Dihina dan didorong oleh ibu mertua hingga terjatuh di karpet merah saat acara peresmian. Namun, sang mertua terkejut saat MC memanggil pemilik hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku menarik napas dalam-dalam. Aroma bunga sedap malam yang dipajang di ruang tamu mewah ini selalu terasa menyesakkan bagiku. Bukan karena wanginya, tetapi karena aura dingin dan kritik yang selalu menyertai setiap sudut rumah megah keluarga suamiku. Namaku Keisha, dan meskipun aku adalah menantu di rumah ini, peranku tidak lebih dari seorang bayangan yang bertugas memastikan segalanya berjalan sempurna untuk kepentingan mereka. Sejak menikah dengan Bima 5 tahun lalu, hidupku dikendalikan oleh ibu mertuaku, Nyonya Gayatri. Beliau adalah sosok sosialita yang berkuasa dengan lidah setajam sembilu. Dalam pandangannya, latar belakang keluargaku yang sederhana dan statusku sebagai wanita berhijab yang lebih memilih kesibukan rumah tangga, menurutnya, adalah aib yang harus ditutupi. Keisha, apa yang kamu lakukan di sana? Bukankah sudah kukatakan, piring kristal harus disajikan di meja bundar, bukan di meja panjang itu. Suara Nyonya Gayatri menggelegar dari ambang pintu dapur, memecah kesunyian sore. Aku segera berbalik, memberinya senyum yang kupaksakan agar terlihat hormat, padahal di dalam hati, kekecewaan itu sudah menumpuk seperti tumpukan cucian kotor. Aku segera memindahkan piring-piring berkilau itu. Tangan dan kakiku cekatan, sebuah keterampilan yang terasa bukan karena aku adalah seorang asisten rumah tangga, melainkan karena aku harus selalu sigap menjalankan perintahnya, demi menjaga kedamaian semu dalam rumah tangga ini. Bima, suamiku, adalah pria yang baik, tetapi sayangnya, ia terlalu pasif dan takut menghadapi ibunya. Setiap hari, sarapanku adalah kritik, makan siangku adalah tuntutan, dan makan malamku adalah keluhan tentang betapa tidak bergunanya aku dibandingkan menantu teman-temannya yang lain. Mereka selalu memuji-muji menantu yang memiliki karir cemerlang di bidang hukum atau kedokteran, seolah-olah pekerjaan dari rumah yang kurahasiakan tidak berarti apa-apa. Seharusnya kamu mencari kegiatan yang menghasilkan, Keisha. Bukannya hanya mengurus bunga dan masakan. Ibu malu jika ada yang bertanya, apa pekerjaan menantu ibu? Ucapnya suatu kali, saat kami sedang minum teh. Ia bahkan sengaja menekan kata, menghasilkan, dengan nada meremehkan. Jika saja Nyonya Gayatri tahu apa yang selama ini aku kerjakan, mungkin lidahnya akan keluh. Selama 4 tahun terakhir, setelah berhasil mengelola sisa warisan dari ayahku dengan sangat hati-hati, aku memulai sebuah proyek investasi rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh Bima. Aku menggunakan setiap waktu luangku, setiap malam setelah semua orang tidur, untuk membangun sebuah impian yang jauh lebih besar dari sekadar piring kristal. Proyek itu adalah pelarianku, sebuah benteng di mana harga diriku tetap utuh. Tidak ada yang tahu bahwa selama ini, laptop butut yang selalu kusembunyikan di laci adalah gerbang menuju dunia bisnis properti kelas atas. Aku belajar, bernegosiasi, dan bekerja sama dengan mitra-mitra asing yang tidak pernah melihatku sebagai menantu yang tidak berguna. Meskipun aku mengenakan hijab sederhana dan pakaian rumahan, di dunia maya, aku adalah seorang investor yang disegani, seorang perencana strategis yang perhitungan. Sungguh ironis, Nyonya Gayatri berpikir aku hanya menghabiskan waktu dengan merajut atau menonton drama televisi. Aku menyentuh kalung kecil di balik kain kerudungku, jimat keberanian yang selalu mengingatkanku pada tujuan besar itu. Sebentar lagi, semua pengorbanan dan perlakuan merendahkan ini akan segera menemukan titik baliknya. Aku hanya perlu menahan diri sedikit lebih lama lagi. Rasa sakit diremehkan itu adalah bahan bakar terkuatku. Aku menatap pantulan diriku di kaca lemari piring. Wajah yang lelah namun mata yang penuh tekad. Mereka telah membuatku kecil di mata mereka, tetapi aku akan membuktikan bahwa sesungguhnya aku adalah raksasa yang tersembunyi. Hari H semakin dekat,
dan aku tidak sabar melihat tirai itu tersingkap. Keisha yang mereka kenal hari ini akan segera berubah menjadi Keisha yang mereka takuti. Semua ini kulakukan bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menuntut pengakuan atas harga diri seorang wanita. Aku tersenyum tipis, memikirkan betapa terkejutnya mereka nanti. Sebuah rahasia besar yang tersimpan rapat, kini akan meledak di tengah kemewahan. Dan pemicunya, acara peresmian hotel termegah di ibu kota yang akan diadakan minggu depan. Takdir seolah sedang menyusun skenario paling dramatis dalam hidupku. Rahasia ini berawal dari sebuah kotak kayu jati sederhana yang ditinggalkan oleh ayahku. Bukan berisi perhiasan mewah, melainkan sertifikat deposito dan surat-surat saham lama. Jumlahnya tidak fantastis bagi keluarga Bima, tetapi cukup bagiku untuk memulai. Ayahku selalu berpesan, jangan tunjukkan kekayaanmu, Keisha. Biarkan hasil kerjamu yang berbicara. Pesan itu kupegang teguh. Sambil menjalankan kewajiban rumah tangga yang menuntut, aku menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari investasi, manajemen proyek, dan seluk-beluk pasar properti. Aku mengambil beberapa kursus daring dan membaca ratusan buku. Semua dilakukan di balik pintu kamar yang terkunci saat dini hari. Tidur bagiku hanyalah kemewahan yang jarang bisa kurasakan. Awalnya, aku hanya berinvestasi pada saham-saham kecil. Keuntungan yang didapat kuputar kembali, menjadikannya modal yang terus bertumbuh secara eksponensial. Saat Nyonya Gayatri sibuk dengan arisan sosialitanya, aku sibuk menghadiri rapat virtual rahasia dengan para investor dan arsitek. Puncak dari semua kerja keras itu adalah The Grand Nirwana, sebuah hotel bintang 5 yang dibangun di lokasi paling strategis di Jakarta. Proyek ini memakan waktu 3 tahun, dari perencanaan hingga konstruksi akhir. Setiap detail desain interior, mulai dari pemilihan marmer hingga konsep lanskap, adalah sentuhanku. Aku menyamarkan identitasku di hadapan mitra-mitra bisnis sebagai Kak Anindya, seorang investor misterius yang hanya berkomunikasi melalui surel dan panggilan video, tanpa menampilkan wajah secara penuh. Saat Nyonya Gayatri mengeluh tentang aku yang tidak pernah mau ikut dengannya ke salon atau acara amal, aku sebenarnya sedang menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah, memastikan setiap pilar hotel itu berdiri kokoh. Pengorbanan terbesarku bukan hanya waktu tidur, tetapi juga menjaga jarak emosional dari keluargaku sendiri. Aku harus terlihat bodoh dan tidak tahu apa-apa agar rahasia ini aman. Aku ingat suatu malam, Bima masuk ke kamar dan melihatku sedang menatap laptop dengan ekspresi tegang. Lagi nonton drama Korea. Keisha, kenapa serius sekali? Tanyanya sambil menguap. Aku dengan cepat menutup laptop dan memaksakan tawa, menjawab, bukan, Mas. Hanya membaca resep baru. Untuk acara mama nanti. Bima tidak peduli, ia hanya mengangguk dan langsung tidur. Kala itu, rasa kecewa pada Bima sungguh mendalam. Ia tidak pernah benar-benar melihatku, apalagi mencoba memahami isi hatiku. Ia hanya melihatku sebagai sosok yang harus patuh pada ibunya. Aku sering bertanya-tanya, apakah kami menikah karena cinta, atau karena kenyamanan status sosial yang ia butuhkan. Namun, demi harga diriku, aku menelan semua itu dan membiarkan hotel ini menjadi jawabannya. Aku merahasiakan semua ini bahkan dari sahabatku sendiri. Aku tahu, sekali informasi ini bocor, Nyonya Gayatri akan berusaha mengendalikan atau bahkan mengambil alih. Rumah tangga yang selama ini sudah terasa seperti sangkar emas, bisa berubah menjadi penjara yang sesungguhnya. Aku ingin kejutan ini menjadi pukulan telak yang tak bisa dihindari. Selama ini, aku bahkan harus memutarbalikkan cerita saat ada pengeluaran besar. Misalnya, saat aku membeli saham kontraktor yang akan membangun hotel, aku mengatakan pada Bima bahwa aku mendapat bonus kecil dari pekerjaan sampingan sebagai penulis lepas. Kebohongan kecil yang melindungi kebenaran raksasa. Itu terasa berat, tetapi perlu. Kadang, aku sengaja berbuat salah dalam hal-hal kecil di rumah,
agar Nyonya Gayatri sibuk mengomeliku dan tidak curiga dengan kesibukan utamaku. Membiarkan meja sedikit berdebu atau lupa membelikan teh impor kesukaannya adalah strategi kecil untuk mengalihkan perhatian dari proyek besar The Grand Nirwana. Semua ini adalah bagian dari sandiwara yang melelahkan. Ketika proses pembangunan selesai, hatiku dipenuhi kebanggaan. Aku mengamati foto-foto hasil akhir hotel itu di layar laptop, menara kaca yang berkilauan di bawah langit Jakarta. Itu adalah Keisha. Itu adalah bukti bahwa wanita yang berhijab dan dianggap hanya bisa mengurus dapur, mampu membangun sebuah kerajaan. Minggu depan, peresmian akan diadakan. Aku sudah mempersiapkan gaun terbaikku, bukan untuk pamer, tetapi untuk menyambut takdir yang telah kutulis sendiri. Ini bukan hanya tentang hotel, ini tentang pembalasan elegan untuk setiap ucapan meremehkan yang pernah kuterima. Aku akan hadir bukan sebagai menantu yang diabaikan, tetapi sebagai ratu yang kembali ke tahtanya. Tepat pada hari Senin sore, amplop tebal berwarna emas mawar tiba di rumah. Undangan mewah itu dikirimkan khusus untuk keluarga Bima Pratama, sebuah nama yang selalu dibanggakan Nyonya Gayatri di kalangan sosialita. Aku sedang menyiram tanaman di teras ketika Nyonya Gayatri memanggilku dengan nada penuh kemenangan. Keisha, lihat ini, undangan peresmian The Grand Nirwana. Hotel termegah yang baru selesai dibangun di kawasan elit itu, serunya sambil memamerkan amplop berkilauan itu seolah itu adalah mahkotanya. Aku menahan diri untuk tidak tersenyum. Tentu saja aku tahu, aku yang mengirimkannya, melalui tangan manajerku, Bapak Herman. Nyonya Gayatri mulai bercerita panjang lebar tentang betapa prestisiusnya acara ini. Pemiliknya pasti orang yang sangat terpandang, dari keluarga konglomerat lama. Kurasa aku mengenal salah satu investornya. Mungkin saja Bapak Haryono yang tempo hari makan malam denganku, ujarnya, meninggikan dagu. Aku hanya mendengarkan dengan sabar, menanggapi dengan anggukan dan gumaman yang tidak menarik perhatian. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah ironi bagi telingaku. Dia sedang memuji-muji karyaku sendiri, dan mengklaim kenalan dengan pemilik yang dia sendiri tidak akan pernah menduga siapa orangnya. Kamu harus datang, Keisha, putusnya tiba-tiba, membuatku terkejut. Biasanya, Nyonya Gayatri lebih suka meninggalkanku di rumah, khawatir penampilan sederhanaku akan merusak citranya. Tapi kamu harus janji, jangan membuat malu. Berdiri saja di sudut, jangan banyak bicara. Bima akan sibuk dengan rekan-rekan bisnisnya. Hati kecilku mencelos mendengar syarat itu. Datang ke acara peresmian hotelku sendiri, tetapi diminta berdiri di sudut seperti dekorasi yang tak berarti. Namun, ini adalah bagian dari rencana. Aku harus hadir, aku harus melihat semua drama ini terbentang di hadapanku. Malam harinya, Bima membicarakan acara itu. Mama sudah heboh sekali, Keisha. Katanya ini adalah acara paling ditunggu tahun ini. Kamu pakai baju yang sopan, ya? Jangan sampai terlihat kusam di tengah gemerlapnya para tamu. Katanya tanpa menatapku, matanya terpaku pada layar ponsel. Aku akan pakai gaun yang Mama berikan tahun lalu, Mas, jawabku datar. Itu adalah gaun berwarna krem polos yang dipilih Nyonya Gayatri karena dianggap tidak mencolok dan tidak menarik perhatian. Gaun yang ia pilihkan agar aku tetap berada dalam bayangan. Beberapa hari sebelum acara, suasana di rumah semakin tegang. Nyonya Gayatri sibuk mondar-mandir mencari perhiasan dan gaun yang paling mencolok. Ia bahkan memanggilku untuk membantunya mengemas hadiah, seolah-olah aku adalah asisten pribadinya. Aku melakukannya dengan ikhlas, menganggapnya sebagai layanan terakhirku sebelum tirai sandiwara ini turun. Saat hari peresmian tiba, aku mengenakan gaun krem polos itu. Aku memadukannya dengan jilbab berwarna senada yang rapi, dan sepasang sepatu hak rendah yang nyaman. Di tas tanganku, tersimpan kartu akses dan kunci utama The Grand Nirwana. Sebuah rahasia kecil yang membuat jantungku berdetak kencang.
Perjalanan ke lokasi hotel terasa seperti perjalanan ke medan perang. Nyonya Gayatri duduk di kursi depan, berbicara tiada henti tentang bagaimana ia akan memanfaatkan koneksi dari acara ini untuk memajukan bisnis suaminya. Bima hanya mendengarkan sambil mengangguk-angguk. Tidak ada yang bertanya tentang perasaanku, atau apakah aku bersemangat. Saat kami memasuki lobi The Grand Nirwana yang megah, mataku terpaku pada setiap detail. Lampu kristal raksasa yang kupilih sendiri, ukiran kayu jati di dinding yang kuminta khusus dari Jepara, dan aroma khas yang merupakan campuran dari melati dan kayu cendana. Semua persis seperti yang kurancang. Air mata hampir menetes, tetapi kutahan. Ini adalah hasil keringatku. Keisha, jangan melamun. Cepat jalan. Ikuti ibu. Sentak Nyonya Gayatri, tangannya sudah memegang erat lengan Bima, mengajaknya bergabung dengan rombongan sosialita lain. Aku ditinggalkan di belakang, seolah-olah aku hanya seorang pengikut yang tak pantas diperkenalkan. Aku menuruti perintahnya, berjalan sedikit menjauh, mengamati keramaian. Pesta itu luar biasa. Musik orkestra, hidangan mewah, dan para tamu yang berpakaian glamor. Semua berkumpul untuk merayakan hotel yang dibangun oleh menantu yang tidak berguna. Aku tersenyum dalam hati, ini adalah malamku. Malam di mana Keisha akan mengambil kembali apa yang pantas ia dapatkan. Rasa hormat. Lampu sorot memantul indah di lantai marmer hotel, menciptakan suasana gemerlap yang memabukkan. Tamu-tamu berkelas saling menyapa, suara tawa dan dentingan gelas kristal bersahutan memenuhi Grand Ballroom The Grand Nirwana. Aku berdiri di tepi ruangan, di dekat pilar besar, persis seperti yang diperintahkan Nyonya Gayatri. Aku melihat Bima dan ibunya sibuk berinteraksi dengan beberapa kolega penting. Nyonya Gayatri terlihat sangat percaya diri dengan gaun sutra birunya dan kalung berlian yang mencolok. Ia sesekali melirikku, memastikan aku tidak membuat ulah atau mendekat ke lingkaran mereka. Lihat Keisha. Hotel ini benar-benar karya seni, bisikku pada diriku sendiri. Aku mengagumi instalasi seni modern di sudut ruangan, sebuah karya seniman kontemporer yang aku impor langsung dari Milan. Setiap kali aku melihat detail yang kukerjakan, hatiku menghangat. Ini adalah pencapaian, bukan hanya sebuah bangunan. Seorang pelayan melewati area tempatku berdiri, membawa nampan berisi champagne mahal. Aku menolak tawarannya dengan lembut. Terima kasih, saya tidak minum alkohol, kataku. Nyonya Gayatri melihat interaksi itu dan segera menghampiriku, wajahnya menegang karena kesal. Keisha, sudah kubilang berdiri di sudut. Mengapa kamu menghalangi jalur pelayan? Desisnya dengan suara rendah namun penuh ancaman. Dan kenapa kamu menolak minumannya? Itu bisa menyinggung tuan rumah. Bersikaplah sedikit luwes, jangan hanya membawa label agamamu kemana-mana. Aku berusaha menjelaskan, Ma, itu hanya minuman beralkohol. Aku tidak bermaksud menyinggung. Lagi pula, belum selesai aku bicara, Nyonya Gayatri sudah memotongku dengan kasar. Sudah, diam. Dengarkan ibu. Malam ini penting untuk bisnis Bima. Jangan sampai ada yang berpikir kita membawa istri kampungan yang tidak tahu etika sosialita. Aku merasakan perih di dada. Aku di sini bukan hanya untuk Bima, aku di sini sebagai pemilik pesta ini. Namun, aku menahan luapan emosi itu. Sandiwara ini harus dimainkan hingga akhir. Aku menundukkan kepala, pura-pura patuh. Aku memutuskan untuk menjauh ke area yang lebih sepi, dekat panggung utama tempat acara inti akan segera dimulai. Dari sana, aku bisa melihat panggung yang indah dengan lambang hotel yang berkilauan. Pemandangan itu membuatku bangga sekaligus sakit hati. Aku adalah tuan rumah, tetapi diperlakukan seperti pengganggu. Aku melihat Bima. Ia memperhatikan pertengkaran kecil kami dari jauh, tetapi ia memilih untuk berpura-pura sibuk berjabat tangan dengan seorang pria tua. Tidak ada pembelaan, tidak ada tatapan iba,
hanya ketidakpedulian yang sudah biasa. Kesadaran itu menghantamku. Bukan hanya Nyonya Gayatri yang harus kukejutkan malam ini, tetapi juga suamiku. Tepat saat pembawa acara naik ke panggung dan mulai menyambut tamu, Nyonya Gayatri, yang kembali menghampiriku, tampak panik. Ia mencari Bima di kerumunan, tetapi tidak menemukannya. Ia berbalik padaku dengan mata melotot. "Keisha, kenapa kamu berdiri di sini? Pergi dan cari Bima. Bilang padanya bahwa Bapak Dirut harus segera bertemu dengannya di area VIP. Cepat!" Perintahnya sambil menunjuk ke arah kerumunan tebal. Aku melihat Bima sedang berbicara di sisi lain ballroom. Tapi, acaranya sudah dimulai. Aku bisa menunggu Bima selesai berbicara. Protesku pelan. Aku tidak ingin bergerak dan mengganggu perhatian para tamu. Namun, Nyonya Gayatri sudah kehilangan kesabaran. Ia menganggap penolakanku sebagai pembangkangan. Ia maju selangkah, mata penuh amarah, dan saat itulah hal itu terjadi. Tekanan selama 5 tahun, rasa sakit yang menumpuk, dan amarahnya yang tidak terkontrol bercampur menjadi satu. Ia menatapku dengan kebencian, seolah aku adalah penghalang terbesar dalam hidupnya. "Dasar menantu tidak berguna. Kamu selalu menghalangi jalanku," serunya, suaranya sedikit meninggi. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya dan mendorong bahuku dengan kuat, tepat di depan panggung utama yang sudah menarik perhatian ratusan pasang mata. Aku terhuyung, sepatu hak rendahku tidak mampu menahan dorongan mendadak itu. Waktu seolah melambat. Aku merasakan dorongan keras di bahu kiriku. Kakiku kehilangan keseimbangan. Gaun krem polos yang kukenakan terasa berat, dan untuk sesaat, aku melihat Nyonya Gayatri yang berdiri mematung. Raut wajahnya bercampur antara amarah yang memuncak dan sedikit kejutan atas tindakannya sendiri. Blue. Aku jatuh tersungkur di atas karpet bludru merah yang menutupi area panggung. Suara jatuhnya tubuhku dan desahan terkejut ratusan tamu menyapu musik orkestra yang tiba-tiba berhenti. Keheningan yang memalukan memenuhi ballroom mewah itu, sebuah keheningan yang 1000 kali lebih memekakan telinga daripada teriakan. Aku merasakan nyeri tajam di pergelangan tangan yang menahan beban tubuhku. Lebih dari itu, aku merasakan panas di pipiku. Bukan karena darah yang mengalir, melainkan karena rasa malu dan penghinaan yang tak terperi. Hijabku sedikit miring, dan beberapa helai rambutku mencuat keluar, merusak kerapian yang selama ini kujaga. Aku berusaha bangkit, tetapi kakiku terasa lemas. Lumpur dari lantai dasar hotel yang tidak sengaja terinjak sepatu salah satu tamu, kini menempel di gaun kremku. Aku yang seharusnya menjadi bintang, kini menjadi tontonan yang menyedihkan, tergeletak di kaki ibu mertuaku sendiri. Nyonya Gayatri kini panik. Ia tidak menyangka tindakannya akan membuatku terjatuh begitu keras, apalagi di tempat yang begitu mencolok. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini memucat pasi. Ia melangkah mundur 1 langkah, berusaha menjauhkan diri dari tempat kejadian, seolah-olah ia tidak ada hubungannya dengan insiden itu. "Ya Tuhan, Keisha, apa yang kamu lakukan? Kamu sangat ceroboh. Kenapa kamu jatuh di situ?" Serunya dengan suara yang agak tinggi, berusaha mengalihkan kesalahan darinya kepadaku. Ia dengan cepat menuduhku, berusaha menutupi jejak dosanya. Bima, yang baru menyadari kekacauan itu, bergegas menghampiri. Ekspresinya menunjukkan kebingungan dan ketidaknyamanan. Ia melihatku, lalu ibunya, dan kerumunan yang menatap. Ia tidak segera membantuku, melainkan berbisik cemas, "Keisha, cepat bangun. Mama, kenapa ribut-ribut di sini?" Aku menatap Bima, di matanya tidak ada kepedulian tulus, hanya rasa malu karena ibunya dan aku telah merusak citra keluarganya di depan publik. Tatapan itu menghancurkan sisa-sisa harapanku pada pernikahan ini. Ini adalah titik balik. Di momen paling memalukan ini, ia tetap tidak membelaku. Pembawa acara, seorang pria yang profesional, turun dari panggung dan berusaha meredakan suasana.
Maaf, hadirin sekalian, ada sedikit insiden kecil. Mohon tetap tenang. Kami akan melanjutkan acara segera setelah ini, katanya dengan senyum yang dipaksakan. Aku akhirnya berhasil bangkit, dibantu oleh salah satu pelayan wanita yang berhati lembut. Aku membersihkan debu di gaunku, mengencangkan hijabku, dan mengambil napas panjang. Kepalaku pusing, tetapi hatiku kini terasa dingin, sekeras batu. Rasa sakit fisik tidak sebanding dengan rasa sakit pengkhianatan yang kuterima dari mereka berdua. Aku berdiri tegak, meskipun aku tahu penampilanku sekarang jauh dari kata sempurna. Aku adalah pusat perhatian, dan aku memutuskan untuk tidak lari. Aku menatap lurus ke mata Nyonya Gayatri. Sorot mataku tidak lagi menunjukkan kepatuhan, melainkan resolusi yang menakutkan. Nyonya Gayatri gemetar. Ia tahu ia sudah bertindak terlalu jauh. Ia bahkan tidak berani menatapku lama-lama. Ayo Bima, kita pergi dari sini. Dasar pembawa sial, bisiknya sambil menarik lengan Bima, berusaha meninggalkan tempat itu sebelum keributan ini menjadi lebih besar. Tepat pada saat mereka akan melangkah pergi, sebuah suara tegas dan berwibawa terdengar dari pengeras suara, memanggil nama seseorang yang paling penting malam itu. Panggilan itu menghentikan langkah kaki Nyonya Gayatri dan Bima, membuat jantungku berdesir kencang. Tirai sandiwara ini akan segera dibuka. Pembawa acara kembali naik ke panggung. Wajahnya menunjukkan profesionalisme yang luar biasa dalam menutupi kekacauan yang baru saja terjadi. Ia tersenyum ke arah para tamu, lalu memegang mikrofon dengan kedua tangan. Hadirin sekalian, mohon maaf atas gangguan ini. Kita akan melanjutkan acara inti, yaitu sambutan dari sosok yang paling kita tunggu-tunggu, ujar MC dengan nada riang. Sosok visioner, arsitek di balik megahnya The Grand Nirwana. Beliau adalah pengusaha muda yang rendah hati, yang memilih untuk tidak menampakkan diri selama proses pembangunan. Nyonya Gayatri dan Bima berdiri kaku, kembali tertarik pada panggung. Mereka berdua pasti berharap pemiliknya adalah salah satu kenalan mereka, seorang pria kaya raya yang bisa mereka ajak kerjasama. Nyonya Gayatri bahkan sempat berbisik, pasti Pak Arman dari grup properti itu. Aku sudah menduganya. Kami persilakan, Bapak Ibu pemilik The Grand Nirwana, untuk naik ke panggung dan memberikan sepatah dua patah kata. Seru MC dengan penuh semangat, menunjuk ke samping panggung. Semua mata tertuju ke arah yang ditunjuk. Jantungku berdetak tak karuan. Ini adalah momen yang telah kutunggu. Tepat di samping panggung, muncullah Bapak Herman, manajer proyek dan tangan kananku. Seorang pria parubaya yang selalu terlihat tenang dan profesional. Bapak Herman maju, tetapi ia tidak naik ke panggung. Sebaliknya, ia berjalan lurus ke arahku, ke tempat aku masih berdiri, beberapa langkah dari Nyonya Gayatri dan Bima. Ia menatapku dengan tatapan hormat yang mendalam, tatapan yang belum pernah kulihat dari orang lain selain dirinya. Nyonya Gayatri, yang berdiri di sampingku, tampak bingung. Ada apa dengan pria ini? Kenapa dia menghampiri kita? Bisiknya pada Bima. Bima hanya menggeleng, wajahnya pucat karena tegang. Bapak Herman berhenti tepat di depanku. Ia membungkuk sedikit, senyumnya lembut tetapi penuh arti. Ia mengabaikan Nyonya Gayatri dan Bima sepenuhnya. Nyonya Keisha, ini waktunya Anda. Para tamu menunggu pemilik sejati The Grand Nirwana. Ucapnya, suaranya pelan tetapi sangat jelas dan berwibawa, cukup untuk didengar oleh orang-orang di sekitarku. Nyonya Gayatri terbelalak. Wajahnya, yang tadinya tegang, kini terlihat sangat terkejut, seperti patung yang baru saja dihidupkan. Ia menoleh ke arahku, lalu ke arah Bapak Herman, lalu kembali menatapku. Ia mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar, tetapi otaknya seolah menolak informasi itu. Apa maksudmu, Pak? Keisha? Ini pasti salah orang, seru Nyonya Gayatri, mencoba tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang dan dipaksakan. Keisha ini menantuku. Dia hanya ibu rumah tangga,
"Pak, pemiliknya pasti ada di sana," katanya sambil menunjuk ke arah VIP. Bima menarik napas tajam, ia juga sama bingungnya. "Keisha? Apa-apaan ini?" tanyanya padaku, suaranya dipenuhi ketakutan dan pertanyaan. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat besar telah ia lewatkan. Bapak Herman tidak menggubris mereka. Ia mengulurkan tangannya padaku. Aku meraih tangannya dengan mantap, merasakan kekuatan dan dukungan yang tulus darinya. Aku menegakkan punggungku, meluruskan gaun krem yang kotor, dan memperbaiki letak hijabku. Aku menatap Nyonya Gayatri, yang kini mulai mundur 2 langkah, matanya memancarkan kengerian. Aku melihat Bima, yang wajahnya menunjukkan penyesalan yang terlambat. Aku adalah korban yang baru saja ia dorong, dan kini aku dipanggil sebagai ratu di istana yang baru saja ia cemari. "Maaf, Nyonya Gayatri. Saya tidak salah orang. Nyonya Keisha Adelia adalah sole owner dan visionari di balik The Grand Nirwana," kata Bapak Herman, suaranya kini lebih keras, ditujukan pada kerumunan tamu yang mulai berbisik-bisik, mengarahkan semua perhatian kepadaku. Aku berjalan pelan, langkah demi langkah, menuju panggung. Setiap langkah adalah penegasan, sebuah pernyataan bahwa aku bukan lagi bayangan yang bisa didorong ke sana kemari. Aku meninggalkan Nyonya Gayatri dan Bima yang berdiri terpaku di belakangku, tenggelam dalam keheningan yang mematikan dan kejutan yang tidak dapat mereka sangkal. Aku menaiki tangga panggung. Aku berdiri di atas panggung The Grand Nirwana, di bawah sorotan lampu yang luar biasa terang. Pemandangan dari atas sini berbeda. Ratusan wajah yang tadi dipenuhi rasa penasaran kini berubah menjadi kekaguman dan kebingungan. Aku bisa melihat Nyonya Gayatri dan Bima di antara kerumunan, berdiri seperti 2 tiang batu, raut wajah mereka menunjukkan syok yang luar biasa. MC, yang juga tampak sedikit terkejut, menyerahkan mikrofon kepadaku. Jari-jariku yang sedikit gemetar menggenggam erat mikrofon itu. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan membiarkan rasa sakit dari insiden jatuhnya, aku menguasai momen ini. Aku harus bicara. "Selamat malam, hadirin sekalian," suaraku terdengar tegas dan jelas, meskipun sedikit serak karena emosi yang tertahan. Suaraku bergema di seluruh ballroom. Aku membiarkan keheningan yang tercipta menyelimuti semua orang selama beberapa detik, sebelum melanjutkan. Aku tidak langsung bicara tentang hotel. Mataku menyapu kerumunan, berhenti sejenak pada Bima dan Nyonya Gayatri. Aku memutuskan untuk memulai pidato ini dengan sebuah pelajaran. Beberapa menit yang lalu, sebagian dari Anda mungkin menyaksikan sebuah insiden kecil. Kataku, nadaku tenang, tetapi mengandung kekuatan yang tajam. Saya didorong, dan saya terjatuh. Gaun saya sedikit kotor. Harga diri saya mungkin terasa terinjak. Namun, saya ingin berterima kasih kepada insiden itu. Lanjutku. Para tamu saling pandang, bingung dengan arah pembicaraanku. Nyonya Gayatri tampak semakin gelisah. Insiden itu, yang terjadi di tengah kemewahan ini, mengingatkan saya pada pelajaran penting. Tidak peduli seberapa tinggi atau megah tempat Anda berdiri, selalu ada orang yang akan mencoba menjatuhkan Anda. Terkadang, orang itu adalah orang terdekat Anda. Ucapku, dan pada bagian ini, mataku terpaku langsung ke mata Nyonya Gayatri. Wajahnya memerah padam. Kemudian, aku melanjutkan, mengubah nada menjadi lebih positif. Tetapi, inti dari keberhasilan bukanlah pada seberapa sering Anda jatuh. Intinya adalah pada seberapa cepat Anda bangkit, membersihkan debu, dan melanjutkan perjalanan Anda. Aku mengangkat tanganku sedikit, menunjuk ke sekeliling ruangan yang mewah. The Grand Nirwana adalah simbol bangkit itu. Bangunan ini tidak hanya terbuat dari baja, kaca, dan marmer terbaik dari seluruh dunia. Bangunan ini terbuat dari keringat, kerja keras, dan penolakan untuk menyerah pada stereotip dan keraguan orang lain. Aku menceritakan sedikit kisahku secara tersirat, tanpa menyebut nama mereka. Selama bertahun-tahun,
Saya adalah seorang wanita yang, di mata sebagian orang, hanya pantas berada di rumah, di dapur, atau paling banter, di sudut ruangan. Saya adalah seseorang yang dianggap tidak memiliki kemampuan, menghasilkan, atau kekuatan untuk mewujudkan visi sebesar ini. Hari ini, saya, Keisha Adelia, berdiri di sini sebagai pemilik dan direktur utama The Grand Nirwana. Ini adalah bukti bahwa seorang istri, seorang wanita yang berhijab, seorang ibu rumah tangga, atau apapun label yang dilekatkan pada Anda, memiliki kekuatan untuk membangun impiannya sendiri, asalkan ia memiliki tekad yang kuat. Tepuk tangan mulai membahana, awalnya pelan, lalu berubah menjadi sorakan yang antusias. Orang-orang terkesan dengan kejujuran dan kekuatan pidatoku, dan tentu saja, dengan drama yang baru saja mereka saksikan. Bapak Herman tersenyum bangga di sisi panggung. Aku mengakhiri pidatoku dengan nada penuh harapan, mengundang semua orang untuk menikmati mahakaryaku. Setelah turun dari panggung, aku langsung disambut oleh Bapak Herman. Ia segera membawaku menjauh dari kerumunan, mengarah ke ruang tunggu pribadi, tepat ketika Nyonya Gayatri dan Bima mulai bergerak, berusaha menerobos kerumunan yang kini mengepungku dengan pujian. Aku tahu, drama yang sesungguhnya belum berakhir. Pertemuan di ruang tunggu pribadi akan menjadi medan pertempuran terakhir, di mana kebenaran akan diungkapkan tanpa ampun. Aku sudah siap. Ruang tunggu pribadi pemilik hotel adalah ruangan yang hening dan mewah, kontras dengan hiruk-pikuk ballroom. Aku duduk di sofa kulit, mengambil napas lega. Gaun kotor dan pergelangan tangan yang masih terasa nyeri adalah pengingat nyata dari pengkhianatan yang baru saja terjadi. Tidak butuh waktu lama. Pintu terbuka dengan kasar, dan Nyonya Gayatri menerobos masuk, diikuti oleh Bima yang tampak linglung. Wajah Nyonya Gayatri kini bukan lagi memancarkan keangkuhan, melainkan perpaduan antara kemarahan, ketidakpercayaan, dan ketakutan. Keisha, apa-apaan ini? Sandiwara macam apa yang kamu mainkan di sana? Serunya, menunjuk-nunjuk dengan tangan gemetar. Kamu bilang kamu pemilik hotel ini? Dari mana kamu dapatkan uang sebanyak itu? Jangan berbohong. Pasti kamu hanya disuruh. Ini tidak mungkin. Aku menatapnya dengan tatapan datar, tanpa sedikit pun rasa takut. Duduk, Ma. Dan dengarkan aku baik-baik, kataku, suaraku tenang, tetapi otoritas yang kurasakan di panggung tadi masih melekat kuat. Perintahku yang lembut tetapi tegas membuat Nyonya Gayatri terdiam sejenak. Bima duduk di tepi sofa. Ia menatapku seolah aku adalah orang asing. Keisha, tolong jelaskan padaku. The Grand Nirwana? Kenapa kamu tidak pernah bilang apa-apa? Uang itu? Bukankah kamu hanya punya sedikit warisan dari ayah? Aku tersenyum miris. Warisan dari ayah, Mas, adalah awal yang baik. Tapi Mas, apakah kalian pernah benar-benar melihatku? Atau hanya melihat apa yang ingin kalian lihat? Aku membuka laci meja kecil di sampingku, dan mengeluarkan beberapa dokumen yang sudah kusiapkan. Ini adalah akta kepemilikan. Ini laporan keuangan. Ini surat perjanjian kerjasama dengan mitra asing. Semua atas nama Keisha Adelia, kataku sambil menyebarkan dokumen itu di meja. Nyonya Gayatri mengambil salah satu dokumen dengan tangan gemetar. Matanya memindai tulisan-tulisan itu dengan cepat. Warisan ayahku kuputar, kupelajari investasi, dan kukembangkan. Aku bekerja setiap malam, saat kalian semua tidur, saat Nyonya Gayatri sibuk mengeluh tentang diriku yang tidak menghasilkan. Ujarku, menekan kata-kata terakhir itu. Aku adalah Kak Anindya, yang dihormati di dunia properti. Aku merahasiakannya karena aku tahu, jika aku mengungkapkan kekuatanku, kalian akan mencoba mengendalikannya. Nyonya Gayatri menjatuhkan dokumen itu. Kamu tega menipu kami? Kamu membiarkan ibu menganggapmu sebagai menantu bodoh selama ini? Tanyanya, suaranya naik 1 oktav, kini lebih dominan rasa marah karena merasa dipermainkan.
Aku tidak menipu kalian, Ma. Kalianlah yang memilih untuk menutup mata. Kalian meremehkanku. Kalian memperlakukanku seperti budak. Dan barusan, di depan ratusan tamu, Nyonya Gayatri mendorongku hingga terjatuh. Seolah aku adalah sampah yang mengganggu pemandangan. Suaraku meninggi, rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Aku berdiri, menatap Bima. Dan kamu, Mas. Di momen yang paling memalukan, saat ibumu mencela dan mendorongku di hadapan umum, kamu berdiri di sana, diam, hanya khawatir citra keluargamu rusak. 5 tahun, Mas. 5 tahun aku menunggu kamu untuk membelaku. Sekali saja. Bima menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Keisha, aku minta maaf. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku terlalu pengecut menghadapi Mama. Aku pikir kamu baik-baik saja dengan semua ini. Aku tidak baik-baik saja, potongku tegas. Aku membangun hotel ini untuk membuktikan bahwa aku berharga, terlepas dari pengakuan kalian. Sekarang, aku sudah membuktikannya. Dan kini, aku harus memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya, baik untuk bisnis ini, maupun untuk diriku sendiri. Konfrontasi ini jauh dari selesai. Setelah keheningan yang panjang, aku mengambil sebotol air mineral yang tersedia di meja dan menyesapnya perlahan. Aku harus tetap fokus dan logis. Ini adalah saatnya mengambil kendali penuh, bukan hanya atas hotel ini, tetapi atas hidupku. Ma, kataku, menatap Nyonya Gayatri yang masih tampak linglung. Bisnis keluarga Bima saat ini sedang mengalami kesulitan likuiditas. Bukan? Nyonya Gayatri terkesiap. Informasi ini adalah rahasia terbesar keluarganya. Jangan pura-pura terkejut, Ma. Aku tahu segalanya. Selama setahun terakhir, aku diam-diam memasukkan sejumlah dana investasi melalui beberapa perusahaan holding untuk menopang perusahaan Bima. Aku adalah penyelamat tak terlihat yang selalu kalian remehkan, ungkapku. Kamu melakukan itu? Tanya Bima, matanya melebar tak percaya. Selama ini aku pikir masalah kita terselesaikan karena pinjaman bank. Bukan pinjaman bank, Mas. Itu uangku, jelasku. Aku kemudian mengambil sebuah dokumen lagi. Mulai besok, aku akan menarik semua investasi itu. Aku akan membiarkan perusahaan itu berjalan dengan kemampuannya sendiri. Aku tidak ingin lagi memiliki koneksi bisnis apapun dengan kalian, Ma. Kalian telah kehilangan hak untuk mendapatkan dukungan finansial dariku, berkat perlakuan yang kalian berikan. Nyonya Gayatri langsung panik. Jangan, Keisha. Kalau kamu tarik, perusahaan Bima akan bangkrut. Ibu mohon. Ibu minta maaf. Ibu tidak bermaksud mendorongmu. Ia kini berlutut di depanku, air mata membasahi pipinya. Pemandangan itu ironis, sosok arogan itu kini memohon di hadapanku. Aku menggeleng. Permintaan maaf yang terlambat, Ma. Permintaan maaf tidak akan menghapus 5 tahun penghinaan. Aku tidak menuntut hartamu, aku hanya menuntut rasa hormat, dan kalian gagal memberikannya. Aku beralih menatap Bima, suamiku. Untukmu, Mas, ini adalah keputusan yang lebih berat. The Grand Nirwana adalah segalanya bagiku. Ini adalah cerminan harga diriku. Namun, pernikahan adalah cerminan kerjasama. Mas, kamu tahu betul bagaimana Nyonya Gayatri memperlakukanku. Kamu melihatnya, tetapi kamu memilih diam. Kamu memilih kenyamananmu daripada martabat istrimu. Seorang pria sejati seharusnya melindungi kehormatan istrinya, bukan membiarkannya diperlakukan seperti pelayan, kataku, suaraku dipenuhi kepedihan. Keisha, beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Aku akan bicara pada Mama. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku mencintaimu. Pinta Bima, matanya memohon. Aku memberinya jeda. Ini adalah bagian tersulit.
Aku tidak ingin menghancurkan rumah tangga hanya karena emosi sesaat, tetapi aku juga tidak bisa hidup tanpa martabat. Aku akan memberimu satu kesempatan, Mas. Tapi bukan dalam bentuk permintaan maaf, melainkan dalam bentuk tindakan. Mulai besok, aku akan kembali ke rumah. Kamu harus memilih, apakah kamu bersedia pindah bersamaku, meninggalkan rumah itu, dan memulai hidup kita dari nol, di mana hanya ada kita, dan aku akan menjadi prioritasmu. Atau kamu memilih untuk tetap di sini, di bawah bayangan ibumu, dan kita akan menyelesaikan semuanya secara baik-baik di pengadilan agama. Keputusanku jelas. Aku tidak ingin Nyonya Gayatri memiliki akses atau pengaruh lagi dalam hidupku. Aku tidak akan membiarkan Bima bergantung pada ibunya lagi. Aku menuntut kemandirian dan rasa hormat yang seutuhnya. Bima menatap ibunya yang menangis terseduh-seduh, lalu menatapku, sang pemilik hotel yang baru saja ia sadari kekuatannya. Pilihan itu ada di tangannya. 3 hari setelah peresmian hotel yang mengguncang dunia sosialita Jakarta, berita tentang Nyonya Gayatri yang mendorong pemilik The Grand Nirwana menjadi viral. Namaku, Keisha Adelia, yang dulunya hanya dikenal di lingkungan sempit, kini menjadi trending topik. Foto diriku yang mengenakan gaun kotor di atas panggung diapit oleh Nyonya Gayatri yang panik menjadi simbol dramatis dari balas dendam sang istri yang diremehkan. Aku menggunakan publisitas itu bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk menegaskan visiku. Aku mengadakan konferensi pers, tidak membicarakan drama keluarga, tetapi tentang pentingnya menghormati potensi wanita, terlepas dari latar belakang dan stereotip. Aku mendapat dukungan luas, dan The Grand Nirwana menjadi ikon baru yang dipandang tidak hanya mewah, tetapi juga memiliki cerita yang kuat. Mengenai Bima, ia mengambil keputusan. Malam itu, ia mendatangiku di unit apartemen pribadiku yang terletak di salah satu lantai teratas hotel. Ia datang tanpa ibunya, hanya membawa tas ransel kecil. Matanya dipenuhi tekad yang baru. "Aku memilihmu, Keisha," katanya, memegang tanganku. Aku salah. Aku sudah menghubungi pengacara untuk menyelesaikan urusan perusahaan dengan Mama. Aku akan mencari pekerjaan lain. Aku tidak ingin lagi hidup dari bayangan kekayaan orang lain, atau dari kamu. Meskipun aku masih merasakan sedikit keraguan, aku melihat ketulusan di matanya. Aku memberinya kesempatan kedua. Kami memulai lagi, sebagai sepasang suami istri yang setara, bukan lagi menantu dan anak yang tunduk pada tirani Nyonya Gayatri. Kami sepakat untuk membangun kembali komunikasi dari awal, berlandaskan rasa hormat dan kejujuran. Nyonya Gayatri, setelah insiden itu, ia menjadi sasaran gosip. Reputasinya hancur, dan bisnis Bima yang tak lagi disuntik dana rahasia dariku, mulai goyah. Ia mencoba menghubungi, memohon, bahkan mengancam. Namun, aku sudah memutus semua koneksi, membiarkan Bapak Herman yang mengurus urusan bisnis dan pengacara yang mengurus urusan keluarga. Aku kini menghabiskan sebagian besar waktuku di kantor hotel, mengenakan abaya dan hijab modis yang elegan, memimpin rapat, dan merencanakan ekspansi. Aku adalah Nyonya Keisha Adelia, seorang pengusaha wanita yang disegani. Tidak ada lagi yang berani meremehkan seorang wanita berhijab yang dianggap hanya bisa mengurus dapur. Hari ini, aku duduk di kantor pribadiku, memandang keluar jendela kaca, menyaksikan hiruk-pikuk kota. Di bawah sana, The Grand Nirwana berdiri tegak. Aku menyentuh pergelangan tangan yang dulu terasa nyeri. Rasa sakit itu telah menjadi kenangan pahit yang manis. Kisahku adalah kisah tentang bagaimana jatuh ke tanah bukanlah akhir, tetapi justru menjadi momentum untuk bangkit dengan kekuatan yang tak terduga. Dorongan dari mertua di hadapan publik telah mengubahku dari bayangan menjadi pusat perhatian. Itu adalah dorongan yang memberiku keberanian terakhir untuk mengungkapkan siapa diriku yang sesungguhnya. Aku sudah menemukan nirwanaku sendiri, dan itu tidak terbuat dari piring kristal mewah, melainkan dari martabat yang kokoh dan kekuatan diri yang tak tergoyahkan.